Apa yang sering kali kalian lakuin kalau lagi bosen di rumah? Pasti kebanyakan bilang pergi keluar kak, cuci mata, atau jalan-jalan, olahraga. Dan kalau kalian ekstrovert, mungkin waktu keluar rumah ada aja gitu ngobrol sama orang baru. Meskipun baru kenal, tapi rasanya kayak udah akrab banget. Dan gue penasaran nih, kalau misalnya kalian baru kenal dengan orang, terus orang ini ngajak pergi, kalian bakal mau nggak? Oh, bentar guys, gue lupa nyalain lilin. Oke, balik lagi ke cerita. Well, kenapa gue nanya gitu? Karena di cerita kita kali ini, kejadiannya sama. Ada orang yang baru kenalan, diajakin pergi, ujung-ujungnya hilang. Tapi kasus ini guys, bener-bener brutal banget. Jadi untuk kalian yang trauma atau nggak kuat untuk dengar kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual dan kejahatan yang bener-bener keji, ini gue serius, gue nggak melebay-lebaykan, kalian bakal denger detailnya nanti. Ini adalah kasus luar biasa yang tidak baik untuk didengar oleh anak-anak dan juga bahkan untuk orang dewasa kayak kita, mungkin beberapa bakal ngerasa ngilu. Yes, ngilu banget. Jadi gue sudah peringatkan ya di awal video. Yang mau lanjut nonton silahkan, yang tidak juga nggak apa-apa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kasus kali ini terjadi di Amerika, tepatnya di kota Wilmington, Utara California. Di tahun 1990, tinggal seorang wanita yang bernama Talana Quay Krieger yang berusia 32 tahun. Pekerjaan Talana sebagai seorang wanita ini agak-agak jarang. Talana adalah seorang tukang kayu. Kok bisa? Mungkin ada hubungannya dengan masa lalu Talana yang tidak mudah. Punya beberapa pengalaman traumatis. Waktu masih kecil, kedua orang tua Talana meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan yang menyebabkan dia yatim piatu dan harus membiayai dirinya dari kecil sendiri. Sebenarnya hak asuh Talana diambil oleh keluarga ibunya, tapi di keluarga ibunya ini Talana sering dibanding-bandingkan dan cukup merasa sendirian. Jadi dari kecil dia udah tahu bahwa dia harus bisa menjaga dan membiayai dirinya sendiri. Yang mungkin jadi alasan kenapa Talana tumbuh dewasa terlalu cepat dan akhirnya jadi tangguh sampai-sampai dia memutuskan untuk jadi tukang kayu. Nah, selama Talana membangun hidupnya sendiri, Talana ini tinggal di lahan pertanian sekitar 2,5 hektar. Di situ dia memelihara ayam, kambing, anjing, kucing, sangat penyayang dengan hewan. Talana juga dikenal punya banyak teman, baik hati banget, dan sering bantu orang-orang lain kerja serabutan. Pokoknya apapun yang bisa dia lakukan asalkan menghasilkan uang dan juga membantu orang-orang lain. Kalau dari segi kebaikan hati, Talana ini emang juaranya. Tapi kebaikan hati Talana malah menjadi awal dari akhir kematiannya yang sangat tragis. Ceritanya, pada tanggal 21 Januari 1990, sekitar jam 11 malam, Talana pergi ke bar yang bernama Parkview Grill. Nah, katanya bar ini memang khusus untuk kaum pelangi. Bar ini sendiri dimiliki oleh teman baik Talana yang bernama Wanda. Waktu itu, Talana dan Wanda sudah lama nggak ketemu, dan mereka janjian untuk ketemu di bar punya Wanda ini. Waktu Talana datang, Wanda nggak sendirian. Di situ udah ada Heidi, seorang wanita lain yang juga teman baik mereka. Dan karena udah lama nggak ketemu, ketiganya ngobrol terus berjam-jam sampai jam bar tutup. Sebagian besar pembicaraan sebenarnya lebih ke ngobrolin soal proses renovasi barnya Wanda. Wanda minta tolong ke Talana untuk ganti beberapa kayu dan Talana di situ menyanggupi bahkan mau ngasih gratis. Karena bagi Talana ini udah pekerjaan teman lah. Jadi dikasih harga teman yang sangat murah. Nah, di tengah-tengah suasana bar yang sudah mulai sepi karena udah mau tutup, tiba-tiba masuklah seorang pria gemuk yang kemudian kita ketahui bernama Ronald Sheldon Thomas. Siapa itu Ronald Sheldon Thomas? Dia adalah seorang supir truk lintas kota yang biasa mengantarkan paket atau barang-barang. Malam itu, Ronald masuk ke dalam bar untuk istirahat sebentar sambil minum-minum. Nah, karena kondisi bar yang sepi, pandangan Ronald tertuju pada Talana, Heidi, dan Wanda, yang waktu itu ngobrol seru banget bertiga.
Mungkin karena bosan, Ronald memberanikan diri untuk nyamperin ketiga wanita ini dan nimbrung percakapan mereka. Awalnya, Talana, Heidi, dan Wanda ini agak canggung. Tiba-tiba ada orang asing yang ikut cerita. Padahal kan di situ mereka bertiga teman baik. Ya, kalian bisa bayangin lah gimana kalau misalnya kalian lagi ngobrol dengan sahabat, terus tiba-tiba ada orang yang entah dari mana ikut-ikutan ngobrol. Cuman ternyata waktu udah cerita-cerita sedikit, si Ronald ini orangnya asik, nyambung diajak ngobrol, dan malah mereka berempat jadinya tuh kayak ngobrolnya nggak bisa berhenti. Akhirnya Wanda bilang, bar gua kan udah mau tutup nih, boleh nggak kita lanjut ngobrolnya di tempat lain aja? Nah, mereka berempat setuju untuk lanjut ngobrol ke restoran cepat saji yang ada di dekat situ. Wanda bilang, kalian bertiga pergi duluan aja, nanti kalau aku sudah selesai nutup bar, aku nyusul ke restoran. Berhubung yang punya kendaraan cuman Thomas dan Wanda, si Thomas nawarin Heidi dan Talana untuk naik truk dia. Thomas bilang, nih kunci truk aku beneran driver kok, aku beneran tukang paket. Kalau nggak percaya cek aja, di dalam truk itu ada banyak buah-buahan dan aku bakal nganterin buah-buahan itu besok pagi ke sekolah SMA Hogarth. Waktu itu Talana dan Heidi tuh excited, mereka belum pernah naik truk. Dan waktu mereka ngeliat banyak banget buah di dalam truk itu, mereka percaya dan mereka nggak curiga sama sekali. Ya berarti Ronald emang nggak bohong. Naiklah mereka ke dalam truk itu. Posisinya Ronald yang nyetir, Talana di bagian depan, tapi Talana tuh duduk di tengah karena di kursi penumpang sebelahnya itu ada barang. Sedangkan si Heidi duduk di bagian belakang. Pergilah mereka bertiga ke restoran cepat saji. Si Wanda tutup bar tuh siap-siap sendirian. Nah, di perjalanan menuju restoran cepat saji, Heidi meminta Ronald untuk stop dulu sebentar di rumahnya karena Heidi mau ngambil beberapa barang. Jadi mereka emang sengaja nggak langsung ke restoran cepat saji, mereka berhenti dulu di depan rumah Heidi. Heidinya turun tuh, ngambil barang-barang, nyiapin ini itu. Setelah Heidi ngambil barang-barangnya, dia keluar rumah, tapi truknya Ronald udah nggak ada. Talana juga nggak ada. Di situ Heidi kesel sebenarnya. Wah, gue ditinggalin nih. Tapi di satu sisi dia juga nggak tahu mau nyusul pakai apa. Tahun 1990-an dan itu kondisinya tengah malam. Udah nggak ada taksi lagi. Heidi ini pikirannya positif banget, dia nggak curiga sama sekali. Dia pikir dia ditinggal karena kelamaan. Karena nggak bisa nyusul, dulu juga belum ada yang namanya HP, dan Heidi nggak mikir yang macem-macem. Jadi Heidi memutuskan untuk ya udah tidur aja. Beda halnya dengan Wanda. Setelah Wanda nutup bar, dia langsung naik mobil dan pergi ke restoran cepat saji tempat mereka janjian. Cuman waktu Wanda sampai, dia nggak ngelihat ada truk Ronald. Dia juga nggak ngelihat Heidi, Talana, Ronaldnya juga nggak ada. Di situ Wanda mulai bingung. Oh, positive thinking nih, mungkin masih di rumah Heidi. Cuman setelah ditunggu-tunggu, mereka bertiga tetap nggak datang. Di sini Wanda sudah mulai was-was karena tahu Ronald ini kan orang baru ya, dia nggak kenal. Jadi Wanda sudah mulai khawatir. Dia sampai inisiatif keliling-keliling untuk nyari truknya Ronald, tapi tetap nggak membuahkan hasil. Di situ di pikiran Wanda, oke, dia harus tenang, nggak boleh panik. Apalagi waktu Wanda inget, Ronald bilang dia mau nganter buah ke sekolah Hogarth, tapi tidak membuahkan hasil. Di tengah kepanikannya, Wanda berusaha untuk tenang. Apalagi waktu Wanda inget, Ronald bilang dia mau nganterin buah ke sekolah Hogarth. Jadi di sini Wanda sudah tahu nih, di mana dia bisa menemukan Ronald. Besok paginya di tanggal 22 Februari 1990, Wanda langsung menelpon sekolah Hogarth dan minta resepsionis untuk langsung menghubungkan dia dengan pengantar paket buah-buahan. Untungnya waktu itu teleponnya beneran disampein. Nah, waktu Wanda mendengar suara Ronald, Wanda yakin banget itu emang Ronald yang mereka temui semalam. Wanda langsung nanya, Talana ada di mana? Karena sampai sekarang Talana belum bisa dihubungi. Dicari-cari juga nggak ada. Dan kalian tahu Ronald jawab apa? Ronald bilang, hah? Talana siapa? Aku nggak kenal. Ini siapa? Kamu siapa? Kok bisa tahu nama aku? Jadi si Ronald ini pura-pura amnesia, guys. Bukan amnesia sih tepatnya, pura-pura nggak kenal. Wanda makin panik. Kok bisa-bisanya si Ronald ini pura-pura nggak kenal? Wanda makin curiga waktu Ronald langsung menutup telepon. Di sini Wanda tahu ada yang nggak beres. Wanda langsung naik mobil, tancap gas mendatangi sekolah Hogarth, tapi sayangnya Ronald sudah lari. Tapi tenang, untungnya di nota tempat paket ada nama lengkap Ronald ditulis di situ.
Ronald Sheldon Thomas. Berbekal dengan nama panjang ini, Wanda langsung datang ke kantor polisi. Di sisi lain, Ronald rupanya mulai merasa cemas. Dia tahu nih, jejaknya ketahuan. Ronald langsung menghubungi salah satu pemuka agama yang tinggal di dekat rumahnya. Ronald bilang, "Aku ingin mengakui dosa, tapi aku nggak yakin Tuhan bakal memaafkan dosaku." Nah, di situ pemuka agamanya nanya, "Emangnya dosa apa?" Di dunia ini, semua dosa itu bisa dimaafkan oleh Tuhan asalkan mau taubat. Waktu itu pemuka agamanya nggak tahu Ronald abis ngapain. Awalnya Ronald ragu, tapi karena terus dibujuk, Ronald cerita, "Sebenarnya aku baru saja mengambil nyawa seorang wanita yang tak bersalah." Di situ pemuka agamanya kaget. Dia nggak nyangka pengakuan dosa Ronald bakal tentang pembunuhan. Nah, si pemuka agama setuju untuk bertemu dengan Ronald asalkan dia membawa polisi. Di situ Ronald setuju. Jadi mereka bertiga bertemulah antara Ronald, pemuka agama, dan perwira polisi. Mulailah terbuka apa yang terjadi di malam Talana menghilang. Di sini gue akan menjelaskan dua kronologi. Kenapa dua? Karena ceritanya agak berbeda. Mari kita ceritakan dulu kronologi menurut Ronald. Ronald mengaku dia baru saja menyeret seorang wanita yang baru dia kenali ke dalam hutan. Ronald menceritakan hal ini sambil menunjukkan beberapa potong pakaian Talana yang di dalamnya ada kartu SIM Talana. Di situ ada foto Talana, ada nama Talana, yang kemudian barang-barang ini dijadikan barang bukti oleh polisi. Menurut Ronald, alasan kenapa dia menghabisi Talana karena Talana cerewet dan mirip dengan mantan istrinya. Dan mungkin karena Ronald masih memiliki rasa dendam pada mantan istrinya, Talana yang mirip dengan mantan istrinya malah menjadi korban. Tapi sebenarnya awal kecekcokan ini terjadi akibat Ronald mengetahui bahwa Talana suka sesama jenis. Karena merasa kesal, Ronald tega memegang bagian tubuh Talana yang sangat kurang ajar. Secara otomatis, Talana marah dan menampar Ronald. Karena ditampar, Ronald mengeluarkan darah. Ronald cerita, begitu dia melihat darah, dia langsung kalap dan memukul Talana berkali-kali sampai Talana meninggal. Dan karena panik, Ronald menyeret tubuh Talana dan membuangnya ke hutan. Atas pengakuan ini, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tubuh Talana. Akhirnya, tubuh Talana memang berhasil ditemukan, tapi dalam kondisi yang sangat jauh berbeda dari cerita Ronald. Di sekujur tubuh Talana ditemukan bekas gigitan dan juga bekas pukulan. Tapi yang paling disturbing, ini bener-bener guys, trigger warning. Ini 3 kali sengaja gua sebut trigger warning karena kondisinya emang bener-bener bikin gua ngilu. Polisi mendapati 2 lubang di antara kaki Talana sudah dalam keadaan yang robek, dan dari kedua lubang ini keluar usus dan beberapa organ lainnya. Kondisi wajah Talana juga benar-benar bengkak dan sulit untuk dikenali. Karena waktu itu belum ada yang namanya DNA dan juga sidik jari masih susah ya. Jadi Heidi dan Wanda diminta langsung untuk melihat kondisi jenazah Talana untuk mastiin apakah benar Talana atau bukan. Mereka berdua susah banget untuk mengenali wajah Talana. Satu-satunya yang bikin mereka yakin itu memang Talana adalah lokasi tai lalat. Karena kebetulan jenazah ini juga dalam keadaan telanjang, jadi nggak bisa dilihat pakaiannya beneran pakaian Talana atau bukan. Jadi beneran diselamatkan oleh tai lalat. Kalau nggak salah di bagian sekitar leher. Setelah Heidi dan Wanda mengkonfirmasi bahwa jenazah ini memang adalah Talana, polisi langsung menangkap Ronald sebagai tersangka dan meminta Ronald untuk menceritakan kronologi yang sebenar-benarnya. Kalau Talana memang cuman dipukuli, enggak mungkin jenazahnya dalam keadaan yang sangat tragis seperti ini. So, inilah kronologi yang sebenar-benarnya. Begitu Heidi ditinggal, Ronald langsung melarikan Talana ke sebuah hutan. Di sini Ronald bertanya pada Talana, "Kenapa sih kamu jadi kaum pelangi?" Gitulah kira-kira. Rupanya Ronald merasa tersinggung. Mungkin karena lagi-lagi Ronald teringat dengan mantan istrinya. Tapi tujuan Ronald nggak cuma sampai situ guys. Dia ternyata juga ingin memperkosa Talana. Tentu aja Talana berusaha melawan, tapi karena tubuh Ronald lebih besar, Talana benar-benar nggak bisa melakukan apapun. Dan di situ Talana sempat bilang, ini bukan pertama kalinya dia menjadi korban pemerkosaan.
Talana nggak bisa berbuat apa-apa karena Ronald berkali-kali memukulinya sampai tidak sadarkan diri. Setelah melakukan aksinya, Ronald ternyata belum puas. Dia ambil pelumas, dia lumuri tangannya, terus dia tarik usus serta organ-organ dalam Talana sampai keluar. Yang menjelaskan kenapa jenazah Talana ditemukan dalam keadaan yang sangat tragis. Dan guys, Talana dalam keadaan hidup waktu semua organnya ditarik. Di sini Talana sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Talana sempat pingsan, tapi habis itu dia bangun. Dan kata pertama yang keluar dari mulut Talana adalah dia pengen pipis. Jadi Ronald membiarkan Talana keluar dari mobil untuk pipis. Tapi apa? Begitu Talana berdiri, dia langsung jatuh. Ronald panik. Talana sudah sekarat dan Talana bilang, tolong tinggalkan aku, biarkan aku mati saja. Jadi Ronald malah tambah panik lagi. Dia tarik tubuh Talana masuk ke dalam hutan dan dia biarkan saja membusuk di situ. Beberapa jam kemudian, tanpa rasa bersalah, Ronald datang ke sekolah Hogarth untuk mengantarkan buah-buahan. Setelahnya Ronald mencuci truknya sampai bersih, lalu tidur. Pas dia bangun, barulah dia kepikiran dan memutuskan untuk mengakui perbuatannya. Meskipun Ronald bilang dia tidak sengaja menghabisi Talana, tapi bagian mananya yang tidak sengaja? Bahkan Ronald sendiri mengaku waktu Talana bilang dia mau pipis, sebenarnya Ronald sudah melihat usus Talana udah keluar. Sumpah ini kasus ini bener-bener disturbing. Cuman Talana memang belum sadar. Karena aksinya yang sangat di luar batas kemanusiaan, Ronald dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup dan baru bisa minta banding setelah 80 tahun. Jenazah Talana sendiri beberapa kali gagal untuk dikuburkan karena orang sekitar menolak untuk mengubur Talana karena Talana adalah kaum pelangi. Sesuatu yang juga membuat warga di sana cukup emosi. Tapi karena Talana adalah orang yang sangat friendly, dia punya banyak teman yang berusaha keras untuk membantu jenazah Talana bisa bersemayam secara layak. Dan itulah kisah Talana yang bahkan diangkat menjadi film pendek. Kasus Talana ini menjadi salah satu bukti bahwa kita benar-benar harus berhati-hati terhadap orang asing. Sepercaya apapun kita dengan orang, ya kalau peribahasanya tuh rambut sama hitam, tapi kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati seseorang. Meskipun dari luar kelihatan baik, sopan, bukan berarti sudah pasti dia bukan orang jahat. Memang kita nggak boleh suuzon, tapi bukan berarti kita boleh untuk tidak berhati-hati. Mengingatkan kita juga untuk boleh jadi orang baik, tapi nggak semua orang pantas untuk menerima kebaikan. Sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Lebih dan kurang gue mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan thank you so much untuk kalian yang sudah mendukung Ruang Gelap. By the way, kita nanti akan ada konten khusus yang bakal kalian terima di hari Jumat ini, insya Allah. So jangan lupa untuk nanti diklik ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan loncengnya. Kalian juga bisa follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. And I'll see you guys very soon in the next video. So please stay safe, take care, and stay alive.